Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Semoga kita bisa kembali belajar bertatap muka. Oke, sekarang di kelas 12 ini materi pertama kita adalah geometri ruang. Dengan KD-nya itu 3.1 dan 4.1. 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, ini adalah diagram alur. Pada materi geometri ruang atau dimensi 3 ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke titik. Ini prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis, selanjutnya jarak titik ke bidang. Nah, ini nanti dapat digunakan dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mempelajari geometri ruang ini ada materi yang harus kita ingat lagi, yaitu teorema Pythagoras. Oke, kita bahas sedikit mengenai biografi Euclid. Euclid merupakan seorang matematikawan yang hidup sekitar 300 sebelum Masehi di Alexandria dan sering disebut sebagai Bapak Geometri. Dialah yang mengungkapkan bahwa titik adalah 0 dimensi. Yang kedua, garis adalah 1 dimensi, yaitu garis itu sendiri. Yang ketiga, persegi dan bangun datar lain adalah 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Yang keempat, bangun ruang adalah 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dan terakhir, tidak ada bangun geometri 4 dimensi. Oke, dalam bukunya The Elements, dia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Postulat dan teorema tersebut merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang hingga kini digunakan. Dalam buku-bukunya ia menyatakan aksioma dan membangun dalil tentang geometri. Salah satu contohnya adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati 2 titik. Nah, ketika ia memberi kuliah kepada seorang raja, ia ditanya, tidak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri? Kemudian Euclid menjawab, bagi raja tidak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Setiap orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar. Jadi tidak ada cara yang instan dalam belajar. Oke, mungkin tadi kalian mendengar tentang teorema, postulat, dan aksioma. Aksioma itu adalah ketentuan yang bersifat mutlak kebenarannya. Terus, postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu adanya pembuktian. Nah, sedangkan dalil atau teorema itu masih memerlukan pembuktian, namun dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari adalah kuda kayu. Nah, misalkan yang ada di rumah itu, dari gambar tersebut dapat ditentukan biaya pembuatan kuda-kuda, salah satunya dengan konsep geometri ruang atau dimensi 3. Biaya ini tergantung dari panjang keseluruhan kayu, jenis kayu, dan dimensi kayu. Nah, dimensi kayu ini meliputi panjang, lebar, dan tinggi kayu tersebut. Contoh lain, bentuk-bentuk bangun ruang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambar tersebut, pada bangun-bangun tersebut terdapat beberapa istilah yang akan dibahas pada bab ini, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, kalian bisa melihat contoh lain ya yang ada di sekitar kalian. Oke, selanjutnya unsur-unsur bangun ruang. Nah, di sini ada gambar kubus. Di bangun ruang itu ada 3 unsur, titik, garis, dan sisi. Titik itu adalah 0 dimensi. Nah, titik sudut adalah titik temu antara beberapa garis atau rusuk. Jadi misalkan rusuk AB dan CB, nah itu bertemu membentuk titik B. Nah, selanjutnya garis. Rusuk merupakan
garis antara dua buah bidang atau sisi. Contoh rusuk di sini misalkan BF, BC, CG. Selanjutnya sisi bidang batas suatu bangun ruang. Nah, kalau di bangun ruang ini bidang batasnya misalkan bidang ABCD, bidang BCFG, bidang EFGH, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jarak 2 titik. Bangun di samping merupakan kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. EC, EG, dan AC masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan C, titik E dengan G, serta titik A dengan C. Jadi kalau EC itu adalah jarak antara titik E dengan C, disebutnya EC. Nah, untuk memahami konsep jarak 2 titik, perhatikan aktivitas berikut. Gambar berikut memuat menentukan lintasan terpendek dari 2 kota. Nashita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang ditempuh. Rute manakah yang terpendek? Nah, penyelesaiannya, kalau dari kota A kemudian ke kota D, baru ke kota C, maka jarak yang ditempuh adalah 43 km. Kalau dari kota A ke D, ke B, ke C, maka jarak tempuhnya adalah 55 km. Kalau dari kota A langsung ke kota C, maka jarak tempuhnya adalah 27 km. Dari kota A ke B ke kota C, jarak tempuhnya 34 km. Dan terakhir dari kota A ke kota B, ke kota D, dan ke kota C, maka jaraknya 56 km. Nah, dari sini bisa dilihat jarak terpendeknya itu adalah langsung dari kota A ke kota C. Lanjut, jarak antar titik dalam bangun ruang. Nah, bisa dilihat di sini bangun ruangnya adalah kubus. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar di SMP mengenai kubus. Nah, untuk membuat kubus itu menamakannya harus berurut. Misalnya di sini A, B, C, D, kemudian atasnya baru E, F, G, H. Nah, dalam kubus ini atau bangun ruang itu terdapat diagonal bidang. Misalnya contohnya di sini diagonal bidangnya adalah AC. Nah, AC ini merupakan diagonal bidang dengan panjangnya itu A akar 2. A akar 2 ini didapat dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kan di sini ada panjang AB dan panjang BC. Nah, ABC ini dia membentuk segitiga kan. Untuk mencari AC, maka akar AB kuadrat ditambah dengan dengan BC kuadrat. Nah, hasilnya adalah A kuadrat. Selanjutnya diagonal ruang. Contohnya di sini adalah EC. EC ini merupakan diagonal ruang dengan panjangnya sama tadi menggunakan Pythagoras. Nah, untuk diagonal ruang ini panjangnya A akar 3. Kalau tadi akar 2, sekarang akar 3. Contohnya, kubus di samping merupakan ilustrasi sebuah ruang kamar. Misalkan titik T merupakan lampu kamar. Tentukan jarak lampu ke salah satu sudut lantai. Nah, berarti kalau salah satu sudut lantai itu bisa titik A, titik B, titik C, atau titik D. Jadi, karena titik T ini ada di tengah-tengah, jadi jarak TA, TB, TC, TD itu sama. Nah, misalkan akan dicari jarak titik T ke A. Salah satunya dapat dicari dari segitiga yang dibentuk, yaitu segitiga AET. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Untuk menentukan panjang ET-nya, karena itu yang dicarikan, jarak dari lampu ke sudut lantai. Nah, AT itu bisa dicari dengan diakarkan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. AE-nya itu 4, jadi 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 akar 2 dikuadratkan itu 8. Jadi 16 tambah 8 akar 24. Akar dari 24 itu 2 akar 6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.